bertemu lagi dalam ibadah inovatif dan inspiratif. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Sebelumnya, mari kita menerima berita gereja. Berita gereja pertama, ibadah Pentakosta dan Perjamuan Kudus. Akan dilayankan ibadah Pentakosta secara online atau di rumah masing-masing, dan sakramen Perjamuan Kudus besok pada hari Minggu 31 Mei 2020. Adapun Perjamuan Kudus tersebut dilayankan untuk semua warga jemaat, termasuk anak-anak. 2. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah untuk 1. Bapak Suroto STH, Blok 1 Banaran, dengan Ibu Nanik Suwarni, warga GKJ Ketandan. Besok pada hari Kamis 4 Juni 2020 jam 9 WIB di Gereja Ngolodono. 2. Saudara Marta Dwimoyanita Sari, Blok 2 Munggung, dengan Saudara Filipus Cahyo Kristianto, warga Gereja Katolik Sleman. Besok pada hari Kamis 4 Juni 2020 jam 13 WIB di Gereja Ngolodono. Berita gereja yang ketiga, bantuan peduli kasih. Berkaitan dengan adanya wabah corona, banyak warga yang mengalami kesulitan akibat dari dampak wabah tersebut, maka Majelis Diaken mohon kepada warga yang dipandang mampu untuk turut berpartisipasi membantu warga yang kesulitan tersebut. Adapun bantuan tersebut dapat dikumpulkan di rumah Majelis Diaken bloknya masing-masing. Kelompok Karangdowo dikumpulkan kepada Bapak Anggoro, Ibu Luginemi, Bapak Siswanto, dan Bapak Suharjo Bawono. Kelompok Olodono kepada Ibu Esther Suwarti, Ibu Kristanti, Bapak Siswanto, dan Ibu Siswanti. Kelompok Karangtalun, Ibu Harmini, Bapak Sriwiono, Bapak Lukas Nugroho, dan Bapak Dandun. Kelompok Tambak, Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Sri Sumarni. 4. Berita kelahiran. Telah dikaruniai seorang putra, yaitu keluarga Bapak Andreas Eri Kristiawan dan Ibu Erin Kristiana, warga Blok Karangwungu. Putra yang kedua pada hari Kamis 2 April 2020 di Rumah Sakit Dr. Un Sukoharjo. Anak diberi nama Evano Manuel Kristiawan. 5. Kepada Bapak Ibu yang akan membantu Gereja GKJ Karangdowo, GKJ Karangdowo sudah mempunyai rekening, yaitu rekening BRI atas nama GKJ Karangdowo. Nomor rekening 389 201 024 910 534. Demikian berita gereja pada ibadah sore ini. Selamat beribadah. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita mau masuki ibadah kita pada sore hari ini. Saudara-saudara, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia.
Disitulah letak kekuatan hidup kita. Saat ini saya persilahkan masing-masing dari kita untuk bersaat hening sejenak. Kita mau siapkan hati, pikiran kita, dan juga tubuh kita untuk menghadap kehadiran Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita untuk berkumpul bersama-sama. Kita mau naikkan pujian untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di ibadah ini, ibadah Minggu Paskah yang ke-7, kita akui bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan."
kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan, dalam kerinduan kita. Ku datang ya Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima sabda Allah. Mari kita menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita berdoa.
Yesus Tuhan Allah kami, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan di hidup kami. Di ibadah ini ya Tuhan Allah kami umat-Mu, kami menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menyambut sabda Allah. Ya Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami semua, karena kami siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 akan bersama-sama kita baca dan kita hayati. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka yang masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini setelah 2,5 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19, ada istilah baru yang dimunculkan, yaitu adalah new normal atau kenormalan yang baru. Contohnya adalah sekarang ini kita setiap melihat orang mengenakan masker di jalan, bagi kita itu kita anggap biasa, normal. Tapi malah ketika kita melihat orang tidak pakai masker ada di jalanan, naik motor atau bepergian, kita menganggap tidak normal. Itu hal yang pertama yang bisa kita lihat, kenormalan yang baru. Hal yang kedua adalah biasanya di jam-jam sekolah, kalau kita pergi ke sebuah rumah, dan di situ kita menjumpai seorang anak yang seharusnya sudah berusia sekolah,
ada di rumah, pasti kita akan berpikir anak ini tidak sekolah. Tapi sekarang bagi kita hal yang normal ketika kita melihat di jam-jam sekolah anak itu ada di rumah dan juga belajar ada di rumah. Ini hal yang kedua, kenormalan yang baru. Kalau dulu sekolah itu bangun pagi, lalu kemudian berangkat ke sebuah tempat. Di 2,5 bulan ini kita melihat anak-anak beri kebebasan mengatur jadwal, bangun tidur jam berapa, tapi dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya dan kita anggap hal yang normal ini. Yang ketiga, kenormalan yang baru yang dijumpai. Ketika orang tua melihat anak-anaknya yang usianya usia bekerja, tidak seperti yang lainnya pagi berangkat datang ke sebuah tempat, entah itu kantor, entah itu perusahaan, orang tua akan resah gelisah. Karena dianggap anaknya tidak bekerja. Tapi sekarang dalam 2,5 bulan berjalan ini, kita melihat tidak hanya generasi milenial, banyak orang sekarang bekerjanya di dalam rumah. Ini kenormalan yang baru yang bisa kita lihat. Lalu kemudian kenormalan-kenormalan berikutnya ketika kita melihat banyak lagi. Setiap kita berjumpa biasanya bersalaman. Tapi sekarang dalam 2,5 bulan ini kita mencoba membiasakan tidak bersalaman. Sekarang ini pun juga dalam 2,5 bulan kita membiasakan diri untuk kemudian rajin, bersih-bersih, membersihkan tubuh kita. Sehabis bepergian biasanya orang gak langsung masuk rumah sekarang ini, tapi menuju kamar mandi dulu. Ini yang terjadi, ini new normal. Orang menjadi hidup dalam kenormalan yang baru ketika berada dalam 2,5 bulan ini. Maka kemudian pemerintah mengajak, marilah kita mensahabati pandemi COVID ini. Mensahabati atau mengakrabi. Karena apa? Karena kita tahu pemerintah sendiri juga belum bisa memastikan kapan ini selesai. Bahkan ada yang berprediksi sampai Agustus, bahkan ada yang sampai akhir tahun. Nah, ketika itu terjadi dan terus-menerus kita tidak mampu menerima kenyataan ini, tentu ini akan merepotkan kita. Ini akan membawa kita kehabisan energi dalam menjalani hidup ini. Kita hanya akan mengeluh, dan tentu kita tidak akan produktif. Jadi ajakan pemerintah ketika kita diajak untuk mensahabati, mengakrabi pandemi COVID ini, bukan kemudian kita ceroboh, bukan kemudian kita gegabah, bukan, tetapi kita harus mulai mempraktekkan hal-hal yang sudah berjalan ini sebagai sebuah kenormalan. Ya, memang masih ada dalam sebuah catatan yang seharusnya juga diikuti, kemudian ada budaya antri ketika orang belanja dan sebagainya. Ya, ini yang belum nampak. Ketika dibuka keran kesempatan supermarket, kita masih melihat berjubel antrian dan sebagainya memadati supermarket. Ya, ini yang juga harus kemudian kita perbaiki lagi. Kita harus bersiap dan berani untuk berada dalam kenormalan yang baru. Hari ini Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-11 kita hayati sebagai sabda Allah. Injil ini adalah berisikan doanya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan murid. Tuhan Yesus akan menjalankan sebuah perjalanan yang telah digariskan. Dan para murid yang tahu bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkannya. Dan kita melihat dalam doa ini, permohonan Tuhan Yesus ini, hal yang menarik adalah Tuhan menginginkan bahwa pasca mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak kehilangan pemeliharaan. Ayat 11 saya bacakan kembali. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu
sama seperti kita. Ini permohonan Tuhan Yesus. Ada pemeliharaan yang berkelanjutan. Untuk apa? Untuk para murid terus mampu dalam kreativitasnya, terus mampu untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan Yesus. Jadi ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yang dimohonkan dalam doa Tuhan Yesus. Salah satunya adalah memohon agar para murid dan tentunya juga kita semua yang hidup saat ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk ada dalam pemeliharaan Allah. Dan kita harus yakin bahwa kita ada dalam pemeliharaan Allah. Dan maksud dari tujuan apa yang dimohonkan oleh Tuhan adalah agar kita menjadi satu, sama. Yang artinya tentu kita menjadi satu kesatuan yang terus melanjutkan cinta kasih Tuhan. Terus melanjutkan jalan kasih. Jalan yang menghidupi kehidupan banyak orang. Jadi ini maksud tujuan agar kita terpelihara. Jadi bukan kemudian kita menjadi eksklusif, bukan kemudian kita malah memikirkan, mementingkan diri sendiri, lalu kemudian menjauhi masyarakat sekitar kita. Bukan begitu. Nah, dalam saat ini kita diajak untuk menghayati bahwa doa itu selalu kita maknai sebagai nafas hidup. Dan saya yakin sebagai umat percaya kita punya jam-jam doa. Kita telah menentukan jam-jam kita bersaat teduh. Bagi saya itu hal yang baik. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mulai memaknai ulang bahwa doa, nafas hidup tidak terbatas berhenti dalam jam-jam doa. Maksud saya adalah jangan hanya kedekatan kita, keintiman kita, relasi kita dengan Tuhan dan sesama itu terlihat hanya di jam-jam doa. Selepas kita berdoa, tidak kelihatan keintiman, relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, sebagai nafas hidup, doa itu adalah kehidupan kita sendiri. Jadi doa itu tidak berhenti, tidak terbatas pada jam-jam doa yang telah kita putuskan. Saya senang kalau Bapak Ibu punya jam doa. Tapi mari kita maknai lagi bahwa doa itu adalah kehidupan kita sendiri. Jadi hidup kita ini adalah doa. Maka di sepanjang hayat ketika kita menjalani hidup ini, ya itulah keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Maka oleh karena itu, doa mari kita maknai di mana kita menjalani hidup di dalam pemeliharaan Tuhan secara terus-menerus dan kita secara terus-menerus memiliki kesediaan untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan. Sekali lagi sekarang kita berada dalam budaya yang namanya new normal, kenormalan yang baru. Karena sudah berjalan sekian bulan dan bahkan mungkin akan bertambah berapa bulan lagi, pemerintah sendiri juga belum tahu. Jadi mari di sini kita memaknai, meyakini bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ini yang dimohonkan Tuhan dalam doanya. Bersyukurlah kita karena hidup kita terpelihara. Oleh karena itu, mari hidup kita adalah doa kita. Hidup kita adalah keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan sehingga akhirnya terpancar dan banyak orang akan melihat, menyaksikan bahwa hidup kita adalah doa kita. Kalau doa kita maknai sebagai sesuatu yang baik, berarti hidup kita juga harus bermakna kebaikan-kebaikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Cukup? Bapak Ibu yang dalam kasih Yesus Kristus, mari kita semua bangkit berdiri bersama dengan umat di segala tempat dan segala abad.
Mari kita memperbarui iman kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, hidup kami ini adalah doa kami. Hidup kami ini adalah keintiman, kedekatan kami dengan Tuhan dan sesama di dalam pemeliharaan yang telah kami terima untuk kami mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 dan kami sekarang juga berada dalam sebuah perubahan new normal, kenormalan yang tanpa kami sadari telah mulai biasa kami jalani. Ibadah yang sebagaimana dulu kami jalani bersama-sama di gedung gereja, dalam beberapa waktu ini, di masa pandemi COVID-19, kami pun beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami, dalam bilangan kecil. Hal-hal yang harus terus kami akrabi ketika kami sendiri menyadari ketidakberdayaan kami, kerapuhan kami, ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, kami bisa tertular, terkena virus ini, dan juga tidak berdaya. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami memohon berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, untuk kami mulai menerima kenyataan ini, mengakui keterbatasan, kerapuan, keringkian ini, agar kami dalam keterbatasan, kerapuan ini tetap dimampukan untuk berkarya. Meski melalui rumah kami, dengan menggunakan alat-alat teknologi saat ini, kiranya ini menjadi berkat. Alat teknologi kiranya menolong, memampukan kami berkomunikasi yang baik, mewartakan hal-hal yang baik, menyemangati satu dengan yang lainnya. Kami memohon berkat Tuhan. Berkati kami satu persatu ya Tuhan. Setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para simba, para pensiunan, anak-anak Tuhan, para remaja, para pemuda. Kami memohon berkat Tuhan. Dengan berbagai kegiatan yang tentu pada saat ini ketika kami berada dalam pandemi COVID-19 juga harus kami maknai ulang. Kami pun juga memohon berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pemerintah kami, masyarakat kami bersama-sama menghadapi semua ini. Ini adalah tanggung jawab kami semua. Bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, petugas para medis, para relawan, pejabat-pejabat, tapi kami semua, seluruh masyarakat di Indonesia bertugas bertanggung jawab untuk menghadapi, mencegah, dan juga menyelesaikan pandemi COVID-19 ini untuk tidak menjalar dan makin menjadi-jadi. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk kami semua,
untuk bangsa dan negara kami. Berkati kami semua ya Tuhan, baik kami dalam kondisi situasi yang sedang kami hadapi, pergumulan-pergumulan hidup untuk kami makin kreativitas, kesehatan badan kami yang juga makin berkurang. Dalam pemulihan-pemulihan kesehatan kami memohon berkat Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh bab 29 ayat 13 dan 14 yang demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan pujian bukan karena upahmu dari PKJ nomor 265.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan yang kita kumpulkan lewat ibadah di rumah saat ini kita aturkan kepada Tuhan dalam doa kami antarkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu dalam doa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima dan kami rasakan dari hari lepas hari yang telah kami lewati. Sehingga dalam ibadah saat ini kami dapat mengumpulkan persembahan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati dan sucikan persembahan-persembahan yang lain, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan istimewa. Karena semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, apabila dalam kami mengumpulkan persembahan ada dosa yang terselip, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Hanya di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, Kaulah Tuhan. Mari kita semua bersama-sama angkat satu pujian. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan lebih lagi. Anak-anak maha tinggi, telah diubahkan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa menjalani sesuatu yang baru tidaklah mudah. Melakukan banyak hal di situasi-situasi yang pada saat ini membuat kita bisa sungguh sangat-sangat kaget. Mungkin baru kali ini di kehidupan kita menjalani seperti ini. Mungkin kita ingin menghentikan langkah juang kita untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Sabda Tuhan yang telah kita dengar tadi mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita, menghendaki kita menjadi satu. Oleh karena itu, mari kita akrabi, kita terima, kita jalani kehidupan ini, dan kita yakini kita terus dipelihara oleh Tuhan untuk kita menghadirkan cinta kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.